Bayangkan, pagi masih sunyi, hanya suara burung kecil yang terdengar di kejauhan. Udara segar mengalir pelan melewati dedaunan basah. Oleh embun, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, duduklah seorang kakek berusia 75 tahun. Wajahnya teduh, keriputnya bercerita tentang waktu, perjuangan, dan pengalaman panjang hidup. Di tangannya, ada segelas air hangat yang mengepulkan uap tipis. Ia membuka tutup botol kaca kecil berisi cairan berwarna emas. Dengan hati-hati ia sendokkan satu takaran, dan madu itu mengalir perlahan jatuh ke dalam air hangat. Ia aduk perlahan, tak buru-buru, seolah ia sedang menyiapkan ramuan ajaib untuk tubuhnya sendiri. Ia meneguknya pelan, menutup mata, merasakan manisnya madu menyebar di lidah. Hangatnya mengalir di tenggorokan, dan entah mengapa ada rasa damai yang menyertai setiap tegukan itu. Dulu, kakek ini sering mengeluh pegal di sendi. Tidurnya selalu terputus di tengah malam. Pagi hari rasanya lemas, bahkan sebelum aktivitas dimulai. Namun sejak 1 bulan terakhir, kebiasaan kecil ini mengubah banyak hal. Dan bukan hanya dia. Ada banyak lansia lain yang mengalami perubahan besar hanya karena satu kebiasaan sederhana. Minum madu setiap hari. Sebelum kita membedah rahasianya, tekan tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di sini, saya akan membagikan rahasia-rahasia kesehatan lansia yang bukan hanya dari teori, tapi juga dari pengalaman nyata dan penelitian ilmiah. Minggu pertama adalah masa adaptasi. Tubuh Anda mulai mengenali sesuatu yang baru masuk setiap pagi. Sesuatu yang alami. Sesuatu yang bukan obat, tapi punya kekuatan seperti terapi. Di hari-hari pertama Anda mungkin belum merasakan perubahan besar. Tapi energi pagi mulai terasa sedikit berbeda. Tidak ada rasa berat di kepala. Tidak ada kantuk berlebihan setelah sarapan. Madu mengandung glukosa alami dan fruktosa yang diserap tubuh secara perlahan. Tidak seperti gula pasir yang membuat gula darah naik cepat lalu turun drastis. Madu memberi energi stabil sepanjang pagi. Ini penting untuk lansia yang sering kehilangan energi lebih cepat. Saya ingat cerita Ibu Ratna, seorang pensiunan guru dari Yogyakarta. Setiap pagi sebelum mengenal madu, ia minum teh manis gula pasir. Hasilnya? Setelah 1 jam, matanya berat, tubuhnya lemas, aktivitas pagi seperti menyapu halaman atau memasak menjadi setengah hati. Namun ketika ia mengganti gulanya dengan 1 sendok madu dalam air hangat, segalanya berubah. Ia bisa berkebun hingga menjelang siang tanpa rasa letih yang berlebihan. Ia bahkan mulai mengajak cucunya jalan kaki keliling kompleks setiap pagi. Madu di minggu pertama juga mulai bekerja diam-diam di dalam tubuh. Kandungan antioksidan seperti flavonoid dan polifenol mulai melawan radikal bebas. Radikal bebas inilah yang menjadi salah satu penyebab penuaan dini dan penyakit degeneratif pada lansia. Selain itu, madu memiliki sifat antibakteri alami. Meski efeknya belum langsung terasa, sistem imun mulai mendapatkan dukungan ekstra dari senyawa ini. Dan satu lagi yang sering diabaikan, madu membantu menjaga hidrasi tubuh. Air hangat yang diminum bersama madu membantu mengisi kembali cairan yang hilang setelah tidur panjang di malam hari. Memasuki minggu kedua, perubahan mulai terasa lebih nyata. Di periode ini, madu bekerja bukan hanya sebagai sumber energi, tapi juga sebagai perbaikan sistem di dalam tubuh. Bagi banyak lansia, minggu kedua adalah momen di mana pencernaan terasa lebih nyaman. Sembelit yang sering menjadi masalah harian mulai berkurang. Mengapa? Karena madu memiliki sifat prebiotik alami. Prebiotik adalah makanan bagi bakteri baik di usus. Bakteri baik ini, seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium, sangat penting untuk kesehatan pencernaan. Ketika bakteri baik tumbuh, mereka membantu mengatur pergerakan usus, menyerap nutrisi lebih efisien, dan mencegah pertumbuhan bakteri jahat. Ada sebuah studi di Journal of Food Science and Technology yang menemukan bahwa madu dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di usus hanya dalam waktu 14 hari. Itu artinya, tubuh mulai membangun benteng pertahanan dari dalam. Selain pencernaan,
Ada efek lain yang mulai terlihat di minggu ini. Kulit mulai terasa lebih lembut dan lembab. Ini bukan sihir. Madu membantu tubuh mempertahankan kelembapan dari dalam dengan cara memperbaiki sirkulasi darah dan mendukung pembentukan kolagen. Saya teringat cerita seorang nenek bernama Bu Sulastri di Surabaya. Beliau mengatakan, "Dulu kulit saya di kaki sering kering dan pecah-pecah. Tapi setelah 2 minggu minum madu setiap pagi, kulitnya tidak sekasar dulu." Perubahan ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal kenyamanan dalam bergerak. Minggu kedua juga membawa manfaat pada sistem darah. Madu mengandung zat besi, tembaga, dan mangan, mineral yang berperan dalam pembentukan hemoglobin. Hemoglobin inilah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Dengan sirkulasi oksigen yang lebih baik, tubuh terasa lebih bertenaga, pikiran lebih jernih, dan detak jantung lebih stabil. Minggu ketiga adalah fase yang sering membuat banyak lansia terkejut. Kenapa? Karena di periode ini, madu mulai menunjukkan efeknya pada kualitas tidur. Bagi sebagian orang, tidur nyenyak di usia lanjut adalah kemewahan. Banyak lansia yang terbangun 2-4 kali semalam. Ada yang sulit tidur kembali, ada yang malah terjaga hingga pagi. Madu membantu dengan cara yang sederhana, namun efektif. Ketika dikonsumsi, madu memberikan pasokan glukosa yang stabil ke otak selama tidur. Hal ini mencegah pelepasan hormon stres, seperti kortisol yang sering membuat orang terbangun tengah malam. Tidak hanya itu, madu merangsang pelepasan serotonin di otak. Serotonin ini kemudian diubah menjadi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur alami manusia. Ada penelitian dari Journal of Clinical Sleep Medicine yang menunjukkan bahwa konsumsi madu sebelum tidur dapat meningkatkan durasi dan kualitas tidur, terutama pada usia lanjut. Saya teringat Pak Ahmad, seorang pensiunan pegawai negeri berusia 72 tahun. Sebelum mengenal madu, ia selalu bangun 3 kali setiap malam, kadang untuk minum, kadang hanya karena terbangun tanpa alasan. Setelah rutin minum madu sebelum tidur selama 3 minggu, ia berkata, "Saya bisa tidur 6 jam penuh tanpa terbangun. Rasanya badan enteng sekali saat bangun pagi. Dan tidur nyenyak bukan hanya soal istirahat. Bagi lansia, tidur yang berkualitas berarti tubuh punya waktu untuk memperbaiki jaringan otot, memperkuat daya ingat, dan menjaga keseimbangan hormon. Di minggu ketiga, efek madu pada suasana hati juga mulai terasa. Banyak yang melaporkan merasa lebih tenang, tidak mudah cemas, dan lebih bersemangat menjalani hari. Ini karena madu membantu mengatur kadar gula darah yang stabil, sehingga mood menjadi lebih seimbang. Minggu keempat adalah puncak dari perjalanan ini. Bagi banyak lansia, ini adalah fase di mana manfaat madu terasa di seluruh tubuh, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sistem kekebalan tubuh menjadi jauh lebih kuat. Jika sebelumnya mudah terserang flu atau batuk ketika cuaca berubah, kini tubuh lebih tahan. Ini bukan kebetulan. Madu mengandung senyawa antibakteri, antivirus, dan anti jamur alami yang membantu tubuh melawan berbagai kuman penyebab penyakit. Ada penelitian yang dimuat di Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine yang membuktikan bahwa madu memiliki kemampuan membunuh bakteri penyebab infeksi seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Artinya madu tidak hanya memberi energi, tapi juga melindungi tubuh dari dalam. Perubahan besar lainnya adalah penurunan peradangan pada sendi. Radang sendi adalah salah satu masalah terbesar bagi lansia yang membuat aktivitas sederhana seperti berjalan, duduk, atau berdiri menjadi sulit. Madu, terutama jika dikombinasikan dengan sifat antioksidannya, membantu menekan senyawa pemicu peradangan seperti prostaglandin dan sitokin. Saya teringat cerita Bu Aminah, 68 tahun, yang tinggal di Bogor. Beliau sudah lama menderita nyeri lutut akibat osteoartritis. Setiap pagi, langkahnya terasa berat, apalagi jika cuaca dingin. Setelah rutin mengonsumsi madu selama sebulan, ia mengatakan rasa nyerinya berkurang sekitar 40%. Bahkan ia mulai berani ikut senam lansia di balai RW setiap minggu pagi. Di minggu keempat ini juga mulai terlihat peningkatan kesehatan jantung.
Madu membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan meningkatkan HDL, kolesterol baik. Hal ini penting karena penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk pada lansia. Bagi yang mengalami tekanan darah tinggi, madu membantu melemaskan pembuluh darah berkat kandungan antioksidannya yang memperbaiki fungsi endotel, lapisan pembuluh darah. Dengan semua manfaat ini, minggu keempat adalah titik di mana tubuh seperti mendapatkan penyetelan ulang dari dalam. Bukan berarti madu adalah obat ajaib, tapi madu memberi tubuh bahan bakar alami dan perlindungan yang dibutuhkan untuk bekerja lebih baik. Satu hal yang perlu diingat, semua manfaat luar biasa ini hanya bisa Anda dapatkan jika madu yang Anda minum adalah madu asli. Sayangnya, di pasaran banyak madu yang sudah dicampur dengan gula, sirup jagung, atau bahan tambahan lain yang justru menghilangkan manfaatnya. Untuk itu, penting bagi Anda untuk tahu cara memilih madu yang benar. Tips memilih madu asli. 1. Beli dari sumber terpercaya. Pilih madu dari peternak lebah yang memiliki reputasi baik atau merek yang memiliki sertifikasi resmi. 2. Perhatikan aroma. Madu asli memiliki aroma khas bunga atau herbal yang lembut, sedangkan madu campuran biasanya beraroma seperti gula karamel. 3. Cek kekentalan. Madu asli biasanya lebih kental dan tidak mudah larut dalam air dingin. 4. Lihat warnanya. Warna madu asli bervariasi tergantung sumber nektarnya, tapi biasanya tidak terlalu bening. 5. Tes sederhana. Teteskan madu di atas kertas. Madu asli tidak cepat meresap dan tidak membuat kertas basah. Cara minum madu yang benar untuk lansia. Gunakan 1 sendok teh madu murni setiap pagi. Campur dengan air hangat, bukan air panas. Air panas bisa merusak enzim alami dalam madu. Minum sebelum sarapan agar tubuh menyerap nutrisinya lebih maksimal. Jika ingin manfaat tidur nyenyak, minum lagi 1 sendok teh madu dalam segelas air hangat sekitar 30 menit sebelum tidur. Ada juga kombinasi tradisional yang aman untuk lansia, misalnya madu dengan perasan lemon di pagi hari untuk detoks ringan, atau madu dengan susu hangat di malam hari untuk membantu tidur. Namun bagi lansia yang memiliki diabetes atau kadar gula darah tinggi, konsumsi madu harus dilakukan dengan porsi bijak dan sebaiknya konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Ingat, madu adalah penunjang kesehatan, bukan pengganti pengobatan medis. Jangan pernah menghentikan obat yang diresepkan dokter tanpa anjuran. Bayangkan, hanya dengan 1 sendok kecil madu setiap pagi, tubuh Anda mendapat dorongan alami untuk melawan penuaan. Sendi menjadi lebih lentur, tidur menjadi lebih nyenyak, pencernaan menjadi lebih lancar, dan hati terasa lebih tenang. Madu bukan sekadar minuman manis. Ia adalah warisan alam yang sudah digunakan manusia selama ribuan tahun. Dari zaman Mesir kuno, Yunani, hingga peradaban modern. Madu selalu dihargai, bukan hanya karena rasanya, tapi karena kekuatan penyembuhannya. Banyak orang mengira, untuk sehat di usia senja harus melakukan hal-hal rumit. Padahal, kadang yang kita butuhkan hanyalah kebiasaan sederhana, yang dilakukan konsisten setiap hari, seperti madu ini. Bayangkan 10 tahun dari sekarang, Anda masih bisa berjalan pagi sambil menikmati udara segar, masih bisa bercanda dengan cucu-cucu, masih bisa tertawa bersama pasangan atau teman-teman lama tanpa terganggu rasa nyeri. Itulah tujuan dari menjaga kesehatan hari ini. Jangan tunggu sampai tubuh memberi peringatan keras. Mulailah sekarang, mulailah dari yang kecil tapi lakukan setiap hari. Saya percaya, setiap tegukan madu adalah investasi untuk masa depan tubuh Anda. Bukan hanya umur panjang yang kita kejar, tapi kualitas hidup yang baik, hingga di tahun-tahun terakhir kita tetap bisa menikmati hidup dengan senyum. Jadi, mulai besok pagi, siapkan segelas air hangat, ambil 1 sendok madu murni, dan minumlah perlahan, rasakan kehangatannya. Biarkan tubuh Anda berterima kasih atas perhatian kecil yang Anda berikan. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kepada orang tua, kerabat, atau sahabat Anda. Karena kesehatan adalah hadiah terbaik yang bisa kita bagikan.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan ingat, kesehatan itu mahal, tapi mencegah jauh lebih murah daripada mengobati.